Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reta Pramesti. Kali ini Reta mau ngejelasin tentang ujian mandiri apa aja sih yang ada di PTN dan yang mana sih yang menggunakan nilai raport, lalu nilai UTBK, dan nilai pure ujiannya. Nah, so tonton sampai akhir ya. Oke, yang pertama ini adalah Undip. Ujian mandiri ini adalah menggunakan nilai raport. Jadi kita bahas ini, pertama adalah yang pakai nilai raport dulu. Untuk Undip sendiri, itu pendaftaran online-nya sekitar April sampai 20 Juli gitu. Jadi ini 5 hari sebelum UTBK, pengumumannya udah ditutup. Jadi kamu harus pikir panjang apakah dengan nilai UTBK kamu bisa lolos SBM atau malah enggak. Kalau misalnya enggak, ancang-ancang aja kalau misalnya kamu pengen masuk ke Undip. Lalu, pembayaran serta cetak kartu pesertanya sama ya, sampai 20 dan 21 Juli. Pengumuman hasil seleksinya 30 Juli. Untuk biaya pendaftarannya, untuk Saintek atau Sosum Rp300.000 dan untuk kelompok campuran Rp500.000. Nah, nanti kalau misalnya udah keterima nih, harus bayarnya tuh berapa sih gitu. Nah, ini ada UKT-nya untuk jalur reguler, kemitraan, dan KIPK. Nah, untuk jalur reguler itu UKT-nya golongan 7 atau 8, SPI-nya golongan 1 atau 2. Untuk kemitraan itu golongan 8 dan SPI-nya golongan 2. Untuk KIPK sesuai dengan regulasi KIPK. Bisa jadi nggak bayar juga gitu. Nah, ini golongan 1 dan 2, 15 juta dan 20 juta, dan untuk UKT-nya ini golongan 7-nya sekitar 8.500.000. Jadi siapkan aja ya. Oke, yang kedua adalah ujian mandiri menggunakan nilai raport di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pendaftarannya itu adalah sampai 30 Juli. Jadi, 5 hari setelah pengumuman UTBK itu masih dibuka. Pengumumannya 7 Agustus. Biaya pendaftarannya Rp200.000. Dan untuk biaya pendidikannya, untuk S1 dan sarjana terapan, dikenakan minimal UKT 3 dan uang pangkal. Jadi ada uang pangkalnya juga. Nah, UKT-nya berapa tuh? Nah, UKT 3 minimal 2.400.000. Jadi di angka 2.400.000 minimal dan maksimalnya di 4,9. Ya, beda dikit lah ya. Lalu untuk diplomanya juga cukup ya mirip, tapi di UKT tertingginya 6 juta. Dan uang pangkalnya kelipatan 5 juta gitu. Jadi 5 juta, 10 juta, 15, dan seterusnya. Lanjut ya, ujian mandiri menggunakan nilai raport untuk UNES atau Universitas Negeri Semarang. Nah, pendaftarannya itu sampai 3 Agustus, lalu pembayarannya sampai 4 Agustus, dan pengumumannya tanggal 13 Agustus. Oke. Biaya pendaftarannya itu ada 2 jalur, yaitu jalur reguler dan KIPK gitu. Jadi, menerima juga dari KIPK, untuk Saintek atau Sosumnya 250.000, campurannya 300.000, jadi bisa IPA atau IPS jurusannya, dan khusus bagi pendaftar jalur KIPK itu nggak dikenakan biaya pendaftaran. Jadi, coba aja ya untuk penerima KIPK. Nah, untuk besaran UKT-nya itu untuk terendah golongan 1 500.000, golongan 2 1 juta, golongan 3 sampai 7 ini ada terendah dan tertingginya. Oke, jelas ya? Lanjut ke yang keempat, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, di ITB sendiri, ini tuh sebenarnya nggak hanya melalui nilai raport aja, tapi pakai nilai UTBK juga, serta kriteria lainnya. Bagi pendaftar ke fakultas selain FSRD, yang selain seni rupa dan desain. Tapi kalau misalnya pendaftar FSRD, itu pakai hasil tes keterampilan juga, gitu. Jadi mungkin ada portofolionya. Nah, pendaftarannya sampai 23 Juli. Jadi, 2 hari sebelum pengumuman UTBK itu pendaftarannya dibuka. Untuk pelaksanaannya akan disampaikan kemudian dan hasilnya juga akan disampaikan kemudian. Oke, untuk biaya pendaftarannya itu sekitar 100.000 dan 150.000 ya untuk fakultas lain FSRD. Kalau 150, kalau 100 yang FSRD. Oke. Nah, untuk UKT-nya itu fakultas selain SBM itu 12.500.000 dan untuk yang SBM ITB 20 juta. Oke, jadi ya cukup mahal ya. Lanjut ke yang kelima, ini ada UIN Jakarta. Ini juga pakai nilai raport ujian mandirinya. Pendaftarannya sampai 20 Juli. Terus mengisi nilai raportnya sampai 21 Juli. Pengumuman hasil seleksinya 31 Juli. Upload scan raportnya sampai 4 Agustus, verifikasi raport sampai 12 Agustus, dan pengumuman kelulusan 15 Agustus.
Biaya pendaftarannya sekitar Rp300.000. Nah, ini untuk jenjang yang S1 ya. Dan pembayarannya paling lambat tanggal 20 Juli. Oke. Nah, ini untuk UKT-nya, golongan 1 400.000 sampai golongan 7 4.400.000. Oke, jadi seperti ini di setiap kelompoknya, dan KIPKA 2.400.000, tapi ini sebenarnya gratis ya, dibayarin pemerintah. Nah, oke. Nah, tadi udah nih 5 PTN yang pakai ujian mandirinya pakai nilai raport. Sekarang kita bahas yang pakai nilai UTBK. Apa aja ya? Yang pertama ini adalah IPB. Nah, IPB Institut Pertanian Bogor ini pakai nilai UTBK. Jadi pendaftarannya sampai 27 Juli, 2 hari setelah pengumuman SBM itu masih dibuka. Nah, kalau misalnya pakai skor UTBK sampai 4 Agustus, lalu registrasi online-nya 5-7 Agustus. Untuk yang pakai nilai ujian, itu 2 Agustus tesnya, pengumumannya 13 Agustus, dan registrasinya 15-19 Agustus. Biaya pendaftarannya Rp300.000 untuk peserta ujian mandiri yang menggunakan skor UTBK. Kalau yang ujian tulisnya itu Rp500.000, jadi BD Rp200.000. Nah, UKT-nya itu golongan 1 Rp2.400.000 sampai golongan 5 Rp11 juta. Ada juga biaya pengembangannya, ini golongan 4, 5, 6 dari 5 juta sampai 15 juta. Lalu ini untuk yang sains teknologi 7.500.000 sampai 17.500.000. Untuk kedokteran hewan 10 juta sampai 20 juta. Ini akan disesuaikan dengan penghasilan. Oke, lanjut ujian mandiri yang menggunakan nilai UTBK lagi. Ini ada UGM, Universitas Gadjah Mada ya. Ini sebenarnya nggak hanya nilai UTBK aja, tapi pakai nilai ujian tulis atau UTUL. Jadi selain nilai UTBK ada ujian tulisnya juga. Cetak kartu mulai 16 Juli, tes tulis 26 Juli, dan pengumumannya 8 Agustus. Untuk biaya pendaftarannya, untuk lokasi tes Jogja itu Sosum dan Sainteknya 325, campurannya 350. Tapi kalau misalnya yang di luar Jogja, itu emang ada beberapa cabang yang dibuka untuk tesnya. Bisa dicek di web resminya. Itu 550 dan 575 untuk yang campuran. Nah, UKT-nya kalau misalnya keterima di UGM, untuk jalur mandiri itu nggak kena uang pangkal gitu. Jadi emang nggak menerapkan uang pangkal. Tapi UKT-nya ini sampai UKT golongan 8. Nah, ini UKT satunya 500.000 sampai UKT 8-nya 10.500.000. Oke. Lanjut yang kedua, yang pakai nilai UTBK adalah yang ketiga maksudnya adalah Universitas Pajajaran. Nah, Universitas Pajajaran ini sampai 28 Juli ya, masa isi data dan unggah dokumen. Lalu finalisasinya juga, pengumumannya 3 Agustus. Dan membayar biaya pendaftarannya 500.000. Kalau kelas internasional 750.000 ya. Nah, ini untuk UKT dan dana pengembangannya, ya bisa dilihat. UKT-nya biasanya UKT golongan tertinggi. Kayak misalnya ini, contoh Ambila Bisnis Digital. Dia UKT-nya 7 juta dan dana pengembangannya 65 juta. Wow, luar biasa ya. Terus ini kedokteran gigi misal 13 juta untuk UKT-nya dan 225 juta untuk biaya uang pangkalnya atau dana pengembangan. Oh my god, luar biasa. Dan untuk ilmu komunikasi misal jurnalistik, dia UKT-nya 8 juta dan uang pangkalnya 55 juta. Luar biasa tinggi ya. Misalnya lagi ini adalah perikanan ilmu kelautan, perikanan misalnya 8 juta dengan uang pangkal 30 juta. Oke, lanjut yang keempat, ini ada Institut Teknologi Surabaya. Nah, pendaftarannya sampai 19 Juli, ini ada gelombang 2-nya. Kalau gelombang satunya ini sampai 28 Juni. Pelaksanaannya ini ada per gelombangnya, lalu pendaftarannya 6-27 Juli, pengumumannya 5 Agustus, pendaftaran ulangnya 11-13 Agustus. Biaya pendaftarannya sekitar 250.000. Oke. Nah, untuk UKT-nya ini sekitar 7.500.000 sampai 15 juta. Itu untuk ITS. Nah, ini untuk SPI-nya, jadi ada uang pengembangannya juga. Misalnya ini ambillah teknik mesin itu 75 juta. Terus misal ambillah desain interior, ini 50 juta. Oke, lanjut ke yang kelima yang menggunakan nilai UTBK adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini sampai tanggal 27 Juli, pengambilan nomor bayar, lalu pembayarannya sampai 27 Juli juga, pengisian biodatanya 28 Juli, dan pencetakan kartu peserta 29 Juli. Biaya pendaftarannya, Rata cari sih nggak tertera di web ya, tapi mungkin bisa dicek aja di web resminya.
Lalu untuk biaya pendidikannya ini misal untuk FIP adalah 23.920.000. Ini udah dirinci, misalnya kayak ada registrasi, biaya penyelenggara pembelajaran, biaya pengembangan fasilitas dan mutu akademik, dan dana pengembangan lembaga. Lalu untuk FPIPS sekitar 29 juta, untuk kampus UPI Tasikmalaya sekitar 18 juta. Oke, jadi beda-beda per fakultasnya. Yang keenam adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi selain menggunakan nilai rapor, juga ada juga yang menggunakan nilai UTBK-nya. Pendaftarannya sampai 30 Juli, pengumumannya 7 Agustus. Biaya pendaftarannya Rp200.000 ya. Nah, ini untuk UKT-nya golongan 1 sampai 7 500.000 sampai 4 juta. Kalau untuk diploma 4, 500.000 sampai 6 juta. Uang pangkalnya kelipatan 5 juta. Jadi sama kayak yang tadi jalur rapor. Yang ketujuh ada Universitas Diponegoro, Undip. Jadi selain UNY yang pakai nilai rapor serta juga nilai UTBK, ini juga Undip. Pendaftarannya sampai 20 Juli, pengumumannya 30 Juli. Oke, biaya pendaftarannya 300.000 untuk Saintek atau Soshum, campurannya 500.000. Nah, ini UKT-nya juga sama ya. Tadi golongan 1 500.000 sampai golongan 7 8.500.000. Biasanya ujian mandirinya di sini UKT tertinggi, golongan 7 atau 8. Untuk SPI-nya 15 juta sampai 20 juta. Nah, ini secara rincinya. Misal ISP itu golongan 7-nya 7 juta, golongan 1 dan 2-nya ini SPI-nya sekitar segini. Yang ke-8 adalah Universitas Airlangga atau UNAIR. Pendaftarannya sampai 31 Juli. Pembayarannya sampai 3 Agustus, ujian tulisnya 9 Agustus, dan pengumumannya 12 Agustus. Biaya pendaftarnya 300.000 untuk Saintek atau Soshum, 500.000 untuk campuran. Nah, ini UKT-nya atau disebutnya UKS dan biaya pengembangannya UK. Contoh ambillah farmasi, dia UKT-nya 8 juta dan UK-nya atau dana pengembangannya 60 juta. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Yang ujian mandirinya pure pakai nilai ujian. Nah, ini ada Universitas Indonesia. Nah, jadi pendaftarannya sampai 19 Juli sebelum pengumuman UTBK. Jadi kalau misalnya kamu pengen banget ke UI, bisa juga coba nih jalur mandirinya. Lalu pencetakan kartu sampai 26 Juli, ujian saringan masuk 26 sampai 30 dan pengumuman 5 Agustus. Nah, untuk biaya daftarnya ini kan maksimal 6 pilihan. Nah, untuk setiap pilihannya, misalnya ini 2 pilihan 400.000, lalu kalau misalnya pengen nambah sampai 6, itu nambah 60.000. Jadi kalau misalnya ada 6 pilihan, itu 640.000. Kalau misalnya milih dari kelompok IPA dan IPS sekaligus, ini 500.000 ya. Kalau milih satu prodi, 400.000. Dan kalau misalnya pakai SIMAK S1 Paralel atau D3 dan SIMAK S1 kelas internasional, ini 400.000 serta 1.300.000 untuk kelas internasional. Untuk biaya pendidikannya ini ada BOPB dan BOPP. Kalau BOPB-nya itu kelas 1-nya 500.000 sampai kelas 6-nya 7.500.000. Oke. Kalau untuk BOPP ini kayak SPI-nya gitu, dana pengembangannya. Kelas 1-nya 10 juta untuk yang Saintek, untuk yang Soshum 7.500.000 dan untuk kelas 5 yang Saintek itu 20 juta, untuk yang Soshum 17.500.000. Nah, ini kalau misalnya yang vokasi atau yang diploma. Nah, untuk semua program studi atau peminatannya, BOP-nya 10 juta dan uang pangkalnya 11.500.000. Itu D3. Kalau D4-nya bisa dilihat sendiri. Nah, gitu aja mungkin informasi mengenai ujian mandiri di sekitar berapa ya tadi? 14 PTN ya. Nah, kira-kira kalian mau coba jalur mandiri mana nih? Komen ya di kolom komentar biar tahu nih kamu pejuang mana. Nah, tapi jangan lupa untuk memaksimalkan UTBK dan SBMPTN-nya. Semoga kamu bisa lolos dan nggak ikut ujian mandiri. Tapi apa salahnya juga merencanakan ujian mandiri sedini mungkin untuk jaga-jaga dan waspada agar masuk ke kampus impian. So, good luck ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, dan kalau misalnya ada yang belum tertera, silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.